Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 524. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Di sekitar Qingchen langsung hancur. Qingchen tiba-tiba melihat ke langit dan tertawa. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Pada saat berikutnya, dia bahkan tidak menggunakan aura pedangnya. Dan aura pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Tidak ada energi pedang yang melonjak, hanya kedipan cahaya pedang biasa. Tetapi itu sudah cukup untuk mencakup radius puluhan meter. Dan semua boneka iblis dalam radius puluhan meter itu hilang, punah, berubah menjadi abu. Pada akhirnya boneka iblis itu akhirnya tahu bahwa mereka tidak dapat mengalahkan Qingchen. Dan mereka mundur satu demi satu, tenggelam ke dalam energi jahat. Dan kemudian menghilang dalam sekejap mata. Aku akan mengembalikan esensi sejatiku terlebih dahulu, kata Qingchen. Dia berkata kepada Lao Yuan. Dan kemudian langsung memasuki cakram Gyoqian Kun. Begitu Qingchen memasuki cakram Gyoqian Kun, Qingchen dengan cepat mengeluarkan pil yang tak terhitung jumlahnya lalu menelannya. Pada saat ini, esensi sejati dan kekuatan mentalnya hampir habis. Saat ini Yuqian dan Jiruyu sama-sama menatap Qingchen dengan sedih. Mereka berdua melihat penampilan Qingchen dengan putus asa sebelumnya. Mereka juga mengerti alasan mengapa Qingchen melakukan ini. Semuanya untuk keselamatan benua Tianwu. Jika tidak, begitu banyak boneka iblis yang masuk ke benua Tianwu, maka benua Tianwu akan dalam bahaya. Sejumlah besar batu asli dihancurkan sepotong demi sepotong. Dan sehari kemudian, Qingchen tidak tahu berapa banyak batu asli yang telah dia konsumsi. Sebelum pada akhirnya esensi sejati dan kekuatan mental dalam tubuh Qingchen pulih sepenuhnya. Yang mengejutkan Qingchen adalah dia menemukan bahwa esensi sejati dan energi mentalnya telah habis. Dan setelah pulih kembali, dia benar-benar meningkat pesat. Qingchen tahu betul bahwa dia telah mencapai tujuannya. Jika dia tidak memiliki perasaan yang luar biasa, akan lebih sulit untuk meningkatkan esensi sejatinya. Bahkan saat ini Puqian Kun terkejut, dan terobosan kultivasi Qingchen begitu cepat, sehingga jauh di luar imajinasinya. Setelah beberapa saat saling menyapa, Qingchen langsung keluar dari cakram Gyoqian Kun dan muncul di dasar jurang lagi. Saat ini dia berdiri di atas ki hitam. Ki hitam ini sangat lembut dan tidak ada tanda-tanda boneka iblis lagi. Di mana tempat Lord of the Abyss itu ditekan? Kata Qingchen. Dia bertanya kepada kucing hitam. Karena boneka-boneka iblis itu muncul di sini, posisi Lord of the Abyss juga kemungkinan sudah sangat dekat. Kucing hitam besar itu menyapu pandangannya ke depan dan kemudian berkata, "Ikutlah dengan Kaisar." Kucing hitam besar itu datang ke energi iblis yang melonjak. Ini, hampir di sini, tepat di bawah. Qingchen merasakannya dengan hati-hati, dan dia benar-benar menemukan sesuatu yang istimewa. Energi iblis di bawahnya sangat aneh, dan ada napas yang membuat jantungnya berdebar kencang. Ada energi iblis di bawah ini, bagaimana saya bisa turun? Kata Qingchen dengan merutkan kening. Kamu memiliki kuali penekan iblis, gunakan itu untuk melindungi tubuhmu. Adapun saya dan Lao Yuan, kami berdua dapat menahan energi iblis ini, kata kucing hitam. Ketika Qingchen mendengar kata-kata itu, dia segera menampilkan kuali penekan iblis. Bersenandung, kuali penekan iblis itu mengeluarkan gumpalan kekuatan, dan kekuatan itu langsung melindungi Qingchen dari energi iblis di sekitarnya. Kemudian ketiganya langsung turun ke bawah. Setelah sampai di bawah ada gelombang guntur dengan napas kekayaan yang ekstrim. Pori-pori Qingchen langsung terbuka. Ini napas kristal suci. Kata Qingchen. Dia buru-buru membuka matanya untuk melihat dan tiba-tiba melihat petir di bawah. Cahaya petir ini melonjak, meluas ke kedalaman, dan ada tempat yang sangat menyilaukan. Jelas tempat guntur yang paling ganas, dan guntur ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Mengerikan, jauh lebih menakutkan daripada guntur di lautan guntur. Bahkan Qingchen merasakan jantung berdebar. Jika itu orang lain, dia pasti akan ketakutan.
Benar saja, itu ada di sini. Kata kucing hitam besar itu. Dia melompat kegirangan. Lao Yuan, kamu cobalah, kata kucing hitam. Lao Yuan segera mengangkat cakarnya dan menembak dengan keras. Kemudian dia melihat cahaya guntur melonjak di bawah. Lao Yuan tiba-tiba mendengus. Cakarnya hancur berkeping-keping. Di sini ada kekuatan guntur yang sangat kuat. Saya tidak bisa bergerak sama sekali, kata Lao Yuan berkata dengan sedikit takjub. Wajahnya jelek. Jelas dia sudah terluka oleh pukulan sebelumnya. Nah, Qin-Chen, kamu sedang berlatih aturan guntur. Sekarang kamu cobalah. Kata kucing hitam besar itu seraya menatap Qin-Chen. Sial, kenapa kamu tidak melakukannya sendiri? Kata Qin-Chen dengan penuh garis hitam di wajahnya. Apakah kucing hitam besar ini terlalu tidak bisa diandalkan? Bahkan Lao Yuan terluka, bagaimana dengan dirinya? Kamu memiliki garis keturunan guntur. Dengan pemahamanmu tentang aturan guntur, kamu tidak akan apa-apa, kata kucing hitam besar itu. Qin-Chen terdiam, tetapi dia sendiri juga sangat ingin tahu tentang tempat guntur di bawah ini. Dan dalam guntur ini tampaknya tidak hanya ada kekuatan guntur, tetapi juga ruang khusus dengan aura kristal suci yang tidak dapat dijelaskan, yang membuat Qin-Chen juga penuh rasa ingin tahu. Qin-Chen kemudian mengeluarkan pedang kuno Banyue dan menebas. Cahaya pedang melonjak, memunculkan banyak cahaya guntur. Tetapi tampaknya karena Qin-Chen sendiri telah memasukkan kekuatan guntur ke dalam cahaya pedang itu. Cahaya pedang itu justru menyapu guntur di bawah, bukannya langsung dibombardir seperti Lao Yuan. Ledakan itu menimbulkan reaksi balik. Hanya raungan tumpul yang terdengar. Cahaya pedang itu seperti menabrak sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Ketika cahaya guntur menghilang, seberkas cahaya besar tiba-tiba muncul di kehampaan tempat laut guntur berada. Dan di dalam seberkas cahaya ini, ada segel luar angkasa yang sangat besar. Dan di sekitar segel luar angkasa ini, masih ada potongan-potongan kristal suci, tersusun rapat. Itu adalah formasi segel yang telah dilihat Qin-Chen dan yang lainnya di luar segel luar angkasa. Ternyata, kristal suci yang kita lihat sebelumnya semuanya nyata. Kata Qin-Chen, dia menarik napas dalam-dalam. Dia selalu berpikir bahwa kristal suci yang dia lihat di luar segel luar angkasa hanyalah fata morgana yang dibuat oleh Lord of the Abyss untuk menarik semua orang. Tetapi pada saat ini Qin-Chen menyadari bahwa semua kristal suci yang mereka lihat adalah nyata. Berapa banyak kristal suci yang ada di sini? Hati Qin-Chen bergetar. Sekilas itu padat dan setiap kristal suci memancarkan cahaya berkabut. Jika kristal suci ini dapat diperolehnya, seberapa jauh tingkat kultivasinya akan meningkat. Pada saat itu, selama tidak ada master alam suci yang muncul, dia akan menjadi orang pertama di benua Tianwu. Akan tetapi pada saat ini, kucing hitam besar di samping tidak fokus kepada kristal suci, tetapi dia menatap bola cahaya samar di tengah deretan kristal suci. Wajahnya sangat aneh, sepertinya dia sangat bingung. Ada apa dengan kucing hitam besar itu? Kata Qin-Chen, dia terkejut. Pandangan Qin-Chen kemudian terfokus kepada bola lampu yang dilihat oleh kucing hitam besar itu. Ini jelas merupakan harta karun teratas, gumam Qin-Chen. Kucing hitam besar, apa sebenarnya bola lampu ini? Kata Qin-Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ini adalah harta karun spasial, tetapi tampaknya berbeda dari apa yang awalnya diketahui oleh kaisar ini. Kata kucing hitam besar itu. Apakah kamu tahu apa ini? Mata Qin-Chen berkilat. Apa yang sebenarnya diketahui kucing hitam ini? Dia tiba-tiba bereaksi. Kucing hitam besar itu sangat aktif membawanya ke sini. Mungkinkah dia tidak membawanya untuk menemukan tubuh Lord of the Abyss, tetapi untuk menemukan harta karun ini? Kucing hitam besar, apakah kamu sengaja membawa kami ke sini? Tubuh Lord of the Abyss itu sebenarnya tidak ada di sini sama sekali. Kata Qin-Chen, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Apa? Baru pada saat itulah kucing hitam besar bereaksi dan kemudian berkata, Bagaimana pendapatmu tentang kaisar? Ya, kaisar memang sudah lama menebak di sini. Tetapi tubuh Lord of the Abyss itu memang ada di sini. Jika kaisar tidak salah, bagian aneh dari lautan guntur yang disegel ini adalah segel yang menekan tubuh Lord of the Abyss itu. Dan Lord of the Abyss itu telah ditekan di bawah segel ini. Anak Qin-Chen, kamu adalah seorang master formasi. Coba kamu pecahkan formasi segel ini. Kata kucing hitam besar itu. Apa?
Lord of the Abyss benar-benar ada di sini. Jika aku membuka segel ini, Lord of the Abyss itu tidak akan dilepaskan kan? Kata Qin-Chen. Jangan khawatir, Lord of the Abyss itu tidak akan bisa dengan mudah keluar. Selain itu, Kaisar hanya ingin Anda mencoba memecahkan permukaan segel ini. Kaisar hanya ingin melihat bola cahaya itu sebenarnya adalah harta apa. Kata kucing hitam besar itu dengan suara yang sedikit tidak sabar. Qin-Chen tenang, dia percaya bahwa kucing hitam besar itu tidak akan membohonginya tentang hal sebesar ini. Dan sejak dia menemukan kristal suci, dia tidak dapat melewatkan kesempatan ini. Begitu dia melewatkannya, dia khawatir akan menyesal. Qin-Chen menarik napas dalam-dalam. Sekarang Raja Iblis telah melarikan diri. Dunia luar pasti penuh dengan bahaya. Meskipun basis kultivasinya saat ini tidak lemah, masih agak berat ketika dia memikirkan identitas lawannya adalah Raja Iblis. Untuk saat ini, dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Dan bisakah dia menyia-nyiakan kesempatan yang begitu bagus sekarang? Memikirkan hal ini, Qin-Chen cukup tersentuh dan berkata dengan suara yang dalam, "Kamu berikan harta 7 bintang kepadaku." Kamu tidak ingin menipu harta Kaisar kan? Kata kucing hitam besar itu seraya memandang Qin-Chen dengan curiga. Qin-Chen terdiam, kucing hitam besar ini terlalu pelit. Oke, aku akan meminjamkannya padamu dulu. Kata kucing hitam besar itu seraya mengangkat tangannya. Seketika itu, kompas 7 bintang telah jatuh ke tangan Qin-Chen. Qin-Chen kemudian dengan mahir mendesak kompas 7 bintang. Dan cahaya tak terlihat segera menyelimuti segel di depannya. Banyak batasan muncul di atasnya. Dan formasi langsung meresap ke mata Qin-Chen. Terlalu rumit. Ini adalah pertama kalinya Qin-Chen melihat formasi dan segel yang begitu rumit. Teknik terlarang jiwa surgawi. Qin-Chen buru-buru menutup matanya dan kekuatan jiwanya menyebar. Karena kekuatan spiritualnya tidak tahan dengan formasi yang begitu rumit, Qin-Chen hanya bisa menggunakan kekuatan jiwanya untuk memata-matai. Seketika itu di bawah kekuatan jiwa Qin-Chen, garis-garis pada formasi di depannya mulai muncul dalam kekuatan jiwa Qin-Chen sedikit demi sedikit. Qin-Chen yakin bahwa formasi di depannya jelas bukan hanya formasi tingkat 9. Akan tetapi itu bahkan mungkin formasi tingkat suci. Kalau tidak, bagaimana dia bisa menggunakan begitu banyak kristal suci? Qin-Chen tidak yakin apakah dia akan dapat mengintip petunjuknya. Dan dia hanya dapat melakukan yang terbaik untuk mendeteksinya sedikit demi sedikit. Untungnya Qin-Chen juga memiliki kompas 7 bintang, yang merupakan harta dari istana artefak, yang khusus digunakan untuk menganalisis perbatasan formasi. Sesaat kemudian Qin-Chen menyadari formasi di depannya ini sebenarnya mirip dengan apa yang dia lihat di tanah terlarang. Larangan formasi ini sangat mirip. Apakah ini teknik yang sama? Atau apakah ini jenis pembatasan formasi tertentu di langit? Tapi bagaimanapun juga ini jelas merupakan formasi terlarang dari tanah terlarang, yang kemungkinan besar berasal dari surga. Awalnya Qin-Chen selalu berpikir bahwa tanah terlarang diletakkan oleh alam suci ras manusia kuno yang kuat. Dan apa yang dia gunakan adalah mantap formasi kuno. Jejak keraguan muncul di hati Qin-Chen, tetapi Qin-Chen masih tenggelam dalam formasi. Setelah beberapa saat menganalisis segel ini, untuk beberapa alasan, Qin-Chen memiliki perasaan yang sangat akrab dan akrab. Seolah-olah pola formasi dan pengekangan ini lahir bersamanya. Mungkinkah? Qin-Chen tidak bisa tidak mengingat saat ketika garis keturunan Guntur terbangun, dan mata baik dan lembut dari pria yang menjulang tinggi dan kuat yang dilihatnya, yang membuat Qin-Chen tidak bisa tidak menyentuh. Hati Qin-Chen benar-benar tenggelam di dalamnya. Qin-Chen menjadi semakin akrab dengan segel dan batasan formasi, meskipun dia tidak dapat sepenuhnya memahaminya. Dia bukannya tidak tahu apa-apa, tetapi menemukan beberapa hukum dan aturan yang dangkal. Jika dia tidak salah menebak, segel dan formasi penahan ini harus digunakan untuk menyegel Lord of the Abyss di bawah. Karena ini adalah segel, sangat tidak mungkin untuk membukanya. Tetapi Qin-Chen mungkin bisa untuk melemahkannya sedikit. Meskipun Qin-Chen tidak tahu mengapa kucing hitam besar itu sangat ingin melihat harta bola cahaya itu, Qin-Chen percaya bahwa itu harus menjadi sasaran kucing hitam besar. Adapun untuk menghancurkan segel ini, Qin-Chen tidak akan pernah melakukannya. Segel ini jelas digunakan untuk menyegel Lord of the Abyss.
Jika segel ini dibuka hanya untuk keuntungan kecil, benua Tianwu pasti akan menderita banyak kerugian. Qin Chen kemudian mulai menyempurnakan bendera formasi, lalu diletakkan di sekitarnya. Di sisi lain, kucing hitam yang melihat Qin Chen dapat memahami segel dalam waktu yang singkat. Tiba-tiba dia terkejut. Anak ini bakatnya sangat luar biasa. Jika dia tumbuh seperti ini, maka... Gumam kucing hitam besar itu dengan cahaya yang tak bisa dijelaskan berkedip di matanya. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.